CEO Manchester United, Omar Berrada, mengeluarkan komentar tentang proyek-proyek klub yang sedang berjalan, bersamaan dengan laporan keuangan terbaru. Setan Merah menerbitkan angka-angka keuangan untuk 3 bulan terakhir tahun 2024 pada Rabu sore, mengungkap beberapa pola yang mengkhawatirkan. Manchester United kini telah membayar lebih dari 1 miliar pound dalam bentuk pembayaran bunga sejak keluarga Glazer mengambil alih klub. Angka-angka tersebut juga mengungkapkan bahwa Erik ten Hag dibayar 10,1 juta pound sebagai kompensasi setelah dipecat. Meskipun ada hal-hal negatif, United mencatat laba sebesar 3,1 juta pound untuk kuartal tersebut dan Berrada menyoroti beberapa pekerjaan yang dilakukan di balik layar. Sir Jim Ratcliffe secara pribadi menyuntikkan 79 juta pound ke klub sebagai bagian dari perjanjian pengambilalihannya. Dana tersebut digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur yang sangat dibutuhkan. Proyek Avalon, senilai 50 juta pound milik United, adalah nama sandi untuk rencana pembangunan kembali mutakhir di Carrington. Cristiano Ronaldo mengecam Carrington saat ia meninggalkan klub pada tahun 2022 dengan mengatakan bahwa fasilitas latihan tidak mengalami peningkatan sejak ia pindah ke Real Madrid pada tahun 2009. Renovasi senilai 50 juta pound tersebut akan meningkatkan beberapa departemen termasuk sistem tiang lebih baik, pusat kebugaran dan ruang persiapan pemain baru, fasilitas medis, penyediaan nutrisi, serta area istirahat dan pemulihan. Ruben Amorim dan skuadnya telah menggunakan banyak fasilitas tim wanita yang baru-baru ini direnovasi dalam proyek senilai 20 juta pound pada tahun 2023. United berharap pembangunan kembali tempat latihan akan selesai pada akhir musim, dan Berrada kini telah memberikan informasi terbaru tentang proyek tersebut. Selain mengonfirmasi bahwa renovasi tempat latihan berjalan sesuai rencana, Berrada juga mengisyaratkan bahwa belum ada keputusan yang dibuat tentang masa depan Old Trafford. Phil Jones menjagokan Chido Obi Martin untuk memberi dampak besar bagi Manchester United yang tengah berjuang setelah tampil gemilang di tim muda sejak tiba dari Arsenal. Mantan bek Manchester United menilai klubnya memiliki pemain muda yang sangat berbakat yang mampu mengembalikan tim ke puncak, termasuk seorang penyerang yang dapat bangkit untuk memecahkan masalah Ruben Amorim dalam mencetak gol. Jones, yang telah bekerja sebagai pelatih di Akademi United di Carrington sejak pensiun dini, meminta Amorim menguji nyali dengan musim MU yang sangat kacau. Menurutnya, Amorim kehabisan stok pemain dan harus melirik akademi mereka. Dan yang paling menonjol di antara mereka adalah penyerang tengah muda Denmark Chido Obi Martin, yang tampil sebagai pemain pengganti untuk debutnya di London Utara. Jones berkata United memiliki beberapa pemain muda yang sangat bagus dan berbakat. Orang-orang mungkin tidak tahu banyak tentang mereka sekarang, tetapi mereka pasti akan tahu dalam beberapa tahun ke depan. Jones yang bermain dengan Amad Diallo selama 1 atau 2 tahun, dan ia bisa melihat bahwa kualitasnya sangat bagus dan sangat kuat. Seperti Amad, ada banyak pemain muda hebat yang siap diberi kesempatan dan diintegrasikan ke dalam tim. United berada di posisi ke-15 yang terseret menghindari degradasi di klasemen Liga Primer. 13 laga tersisa adalah laga hidup mati bagi Amorim, yang akan membawa timnya ke Goodison Park akhir pekan ini untuk menghadapi mantan bos United David Moyes. Manchester United menunjukkan minat besar terhadap playmaker Atalanta, Charles de Ketelaere, menjelang bursa transfer musim panas. MU kemungkinan besar kan melepas sejumlah penyerangnya seperti Jadon Sancho, Marcus Rashford, dan Antony. Pemain Belgia bisa menjadi pengganti mereka. Klub berjulukan Setan Merah ini berpotensi bersaing dengan Manchester City dalam perburuan tanda tangan pemain asal Belgia tersebut.
MU menjalani musim terburuk sejak terdegradasi 51 tahun lalu. Erik ten Hag telah dipecat pada November 2024 dan digantikan oleh Ruben Amorim. Namun, pelatih asal Portugal itu kesulitan menerapkan gaya bermain pada skuad saat ini. Sektor serangan menjadi salah satu masalah utama bagi MU. Marcus Rashford dan Antony telah dipinjamkan pada jendela transfer Januari karena tidak masuk dalam rencana Amorim, sehingga tim kekurangan opsi di lini depan. Perombakan besar di skuad sudah direncanakan, dan De Ketelaere muncul sebagai salah satu target utama MU. De Ketelaere pernah bermain bagi AC Milan. Manajer waktu itu, Stefano Pioli, punya pendapat soal posisi terbaiknya, yaitu posisi nomor 10. Dia juga bermain di posisi yang sama di Brugge dan timnas Belgia kelompok umur. Hanya saja, Pioli punya pendapat yang lebih spesifik soal peran terbaik yang bisa dimainkan De Ketelaere. Peran yang dimaksud adalah trequartista dan second striker. Meski menurutnya, De Ketelaere bisa bermain di seluruh posisi lini depan. Mau itu di lapangan tengah atau di posisi yang lebih ke pinggir. Bukan MU namanya, jika tidak menarik minat dalam sepak terjangnya. Menurut laporan media Spanyol, Manchester United dikabarkan menunjukkan minat besar untuk mendatangkan gelandang Real Madrid, Eduardo Camavinga, pada bursa transfer musim panas mendatang. Laporan dari Ficha Jazz menyebut bahwa Setan Merah siap bersaing dengan beberapa klub Eropa untuk mendapatkan tanda tangan pemain asal Prancis tersebut. Sejak bergabung dengan Los Blancos dari Stade Rennais pada 2021, Camavinga telah menikmati kesuksesan besar di Santiago Bernabeu. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah memenangkan 2 trofi Liga Champions, 2 gelar La Liga, serta beberapa gelar domestik lainnya. Camavinga dinilai sebagai tambahan yang sempurna untuk lini tengah United yang saat ini kekurangan pemain bertipe pekerja keras. Transfermarkt menaksir nilai gelandang 22 tahun itu mencapai 66 juta pound, sementara kontraknya di Madrid masih tersisa 4,5 tahun lagi. Meski United tertarik untuk merekrutnya, transfer ini tidak akan mudah terwujud. Camavinga dikenal sebagai gelandang bertahan kidal yang juga mampu bermain sebagai bek kiri jika dibutuhkan. Ia memiliki fisik yang kuat dan agresif dalam perebutan bola, sesuatu yang saat ini sangat kurang di lini tengah United. Menarik untuk melihat apakah Manchester United mampu meyakinkan Camavinga untuk bergabung ke Old Trafford musim panas nanti demi memperkuat lini tengah mereka. Mantan penyerang Manchester United, Robin van Persie, dikabarkan akan segera menjadi manajer Feyenoord berikutnya. Van Persie saat ini menangani Heerenveen, yang berada di posisi ke-9 dalam klasemen Eredivisie. Mantan penyerang tersebut, yang membuktikan dirinya sebagai favorit Old Trafford setelah bergabung dengan United dari Arsenal, telah mendapatkan banyak pujian atas penampilannya dalam pekerjaan manajerial pertamanya. Keterampilan kepelatihannya kini telah menarik minat dari Feyenoord, yang berkompetisi di Liga Champions musim ini. Raksasa Belanda tersebut memecat Brian Priske seminggu yang lalu menyusul perjuangan Feyenoord di Eredivisie. Mereka saat ini berada di posisi keempat, 14 poin di belakang pemimpin Liga Ajax. Priske menggantikan Arne Slot, yang meninggalkan Rotterdam untuk Liverpool musim panas lalu. Pascal Boschiard telah menggantikan Priske untuk sementara, dan memimpin Feyenoord melawan AC Milan di Liga Champions. Klub Belanda itu menyingkirkan raksasa Italia untuk melaju ke babak berikutnya dalam kompetisi tersebut. Namun, Boschiard tidak akan diberi posisi tersebut secara permanen, dengan laporannya menunjukkan Van Persie akan menjadi bos baru tim tersebut. Mereka disarankan untuk bernegosiasi dengan Heerenveen untuk membebaskan manajer mereka dari kontraknya. Lebih jauh, Feyenoord juga bermaksud mendatangkan Rene Heke ke klub tersebut untuk mendukung Van Persie sebagai asistennya.
Hake juga merupakan bagian dari staf Erik ten Hag di Carrington. Ia pindah ke United dari Go Ahead Eagles pada bulan Juli 2024 dan ditunjukkan pintu keluar tak lama setelah Ten Hag dipecat.